Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang soleh? Cara mendidik anak supaya anak kita menjadi anak soleh. Baik para bapak ibu, kami akan sampaikan tahapan terlebih dahulu sebelum kepada jawaban inti. Kami akan mengutip pernyataan seorang imam, Al-Imam Al-Ubbi. Beliau itu pensyarah Sahih Muslim. Pernyataan beliau ini pernyataan yang sangat luar biasa indah, berkaitan dengan jawaban kita. Karena begini, sebelum kamu kutip, ada fakta bahwa siapapun yang pengen punya anak soleh, memulainya bukan dari saat dia lahir atau saat dia bisa dididik, bukan. Itu kesalahan. Kita sudah kalah start kalau memulai dari situ. Kalau berpikir pengen punya anak soleh dengan cara nanti kalau sudah punya anak baru saya didik, salah. Siapapun yang pengen punya anak soleh dimulai dengan ikhtiar zaujah salihah. Memilih pasangan, dalam hal ini istri soleha, ini untuk bapak-bapak. Memilih istri yang soleha. Ini dulu nomor satu ini. Jadi langkah pertama, wahai, ini untuk yang belum nikah. Wahai para pemuda yang menginginkan memiliki keturunan yang soleh-soleha, langkah pertama bagi kalian adalah memilih pasangan yang soleha. Makanya Imam Ubbi tadi yang kami sebutkan itu, beliau mengatakan seorang wanita itu boleh dinikahi atau layak dinikahi kalau punya tiga. Kalau punya tiga hal. Yang pertama, taat kepada Tuhannya. Jelas, benar ibadahnya ini seterusnya. Ini nomor satu. Yang kedua, tidak membebani suaminya. Bahkan yang ada adalah meringankan suaminya. Ini yang kedua. Di antara taat pada agama nomor satu, menjaga kehormatannya. Taat beragama, di antaranya menjaga kehormatan. Yang kedua, tidak membebani suaminya. Yang ketiga, ini kalau milih, memiliki potensi untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu. Kalau tidak, kata beliau, kalau tidak mengumpulkan tiga ini, kata beliau, na'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari syaitan, wa minan niswan, dan dari wanita-wanita yang tidak memiliki tiga kriteria tadi itu. Pentingnya itu. Jadi nomor satu, langkah pertama adalah pilihlah pasangan yang baik. Kalau untuk laki-laki, pilih yang soleha. Kalau untuk perempuan, pilih yang soleh. Bukan pilih yang kerjaannya wah, bukan pilih yang hartanya melimpah, bukan pilih yang wajahnya rupawan, bukan. Harta melimpah kalau tidak memiliki tiga kriteria tadi percuma. Wajah rupawan berapa banyak itu orang yang Masya Allah dulu wajahnya rupawan dengan wajah rupawan menikah 1 bulan cerai, 2 bulan cerai dan seterusnya, banyak kejadian. Enggak. Jadi langkah pertama sekali lagi, bagi yang pengen punya anak soleh-soleha, nikahilah wanita yang soleha. Untuk wanita, nikahi pria yang soleh. Pertanyaannya, Ustadz, saya sudah menikah, Ustadz. Saya sudah menikah, Ustadz, gimana? Ini jangan dianggap seruan untuk nikah lagi, bukan. Yang sudah menikah, kewajibannya adalah didiklah istrimu menjadi istri yang soleha itu. Jadi bukan pilihlah, bukan. Didiklah. Ini nih, yang sudah menikah, didiklah. Baru setelah itu, kalau ini langkah sudah kita selesaikan, langkah yang kedua adalah bagaimana caranya mendidik anak. Baru itu pertanyaannya ke situ.
Karena yang tadi itu ya, yang belum menikah pilih yang solehah. Yang sudah menikah kok dapatnya nggak solehah atau dapatnya nggak soleh bagi wanitanya, ini musibah. Musibahnya kenapa? Double dia bebannya, mendidik istrinya plus mendidik anaknya. Berapa banyak Pak Bu? Ini kami ingin cerita. Orang-orang hebat lahir dari ibu yang hebat. Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Orang hebat, pemimpin yang hebat. Peperangan yang beliau lakukan selalu bersandar hanya kepada Allah saja. Bahkan tidak boleh ada yang di tengah malam waktunya tahajud, nggak tahajud. Itu prajuritnya nggak boleh begitu. Nggak boleh ada yang maksiat dan seterusnya, yang hebat itu. Sebelum perang, sholat malam dulu, memohon kepada Allah seorang Salahuddin. Ternyata ibunya dulu itu, ibunya, cita-citanya memang pengen punya anak yang soleh. Dan memang solehnya luar biasa ibu. Seorang Imam Bukhari itu siapa Imam Bukhari itu? Sampai kitabnya, kitab hadisnya itu diberi julukan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari ternyata punya ibu yang soleh luar biasa. Imam Bukhari ketika kecil, masih kecil, itu Allah beri ujian, buta matanya, nggak bisa ngelihat. Tapi punya ibu solehanya luar biasa. Setiap malam, Masya Allah munajatnya, qiyamul lailnya untuk seorang Imam Bukhari, mendoakan anaknya. Sampai Allah berikan kabar gembira, ibundanya bermimpi bertemu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim berkata bahwa anakmu itu maknanya anakmu sudah Allah berikan kesembuhan, akan Allah berikan kesembuhan dan akan menjadi orang besar kalau bahasa kitanya nanti di kemudian hari. Seorang Imam Bukhari. Siapa? Orang-orang hebat tuh di belakangnya ada ibu yang hebat. Nah itu, sekali lagi. Nah baru oke lah yang kedua, didik anak kita. Caranya bagaimana? Mulai sekarang, mulai pendidikan anak-anak kita itu kapan? Dimulai dididik dengan didikan agama yang benar. Kapan mulainya? Kebanyakan di antara kita salah menerapkan dari kapan dimulainya pendidikan anak-anak kita. Dalam agama Islam, dalam kitab ini kita disediakan kitab Sulam Taufik. Belum ada informasi, kalau ada mungkin kita ngaji ini nanti. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa orang tua punya kewajiban mendidik anak sebelum anaknya baligh. Dan inilah Islam. Jadi pendidikan itu semenjak kecil. Yang mendidik ibunya. Yang mendidik bapaknya. Kalau nggak mampu baru nyewa guru atau dipondokkan ke pondok dan seterusnya. Nomor satu yang waktu masih kecil ibu bapaknya. Sebelum baligh sudah dididik. Apa pendidikan yang dididiklah, ajari mereka perkara-perkara yang wajib dilakukan kalau mereka baligh. Jadi belajar sholat semenjak mereka kecil sebelum baligh. Belajar puasa semenjak mereka kecil sebelum baligh. Belajar ngajar seterusnya itu semenjak kecil. Bukan ketika sudah baligh baru diajari, itu salah. Jadi dari kecil sudah mulai nih pendidikan ini. Kemudian kumpulkan dengan orang soleh, cintakan pada orang soleh, ceritakan orang-orang soleh. Kumpulkan, cintakan mereka, ceritakan terus tentang orang soleh agar mereka mencintai orang-orang yang soleh dan seterusnya. Nah ini kan yang seperti ini kalau orang tuanya nggak nyambung ya nggak akan bisa. Apalagi orang tuanya antara ibu dengan bapaknya ribut terus tiap hari, masalah nasi lah, masalah lauk pauk dan seterusnya. Masalah dapur ini nggak kena. Maka kami sarankan siapapun di antara kita yang punya anak, pengen anaknya soleh-soleha, untuk tahap kedua ini, jika dirimu tidak mampu, titipkan pada ahli tarbiyah, ahli pendidik yang mampu. Carilah ajengan-ajengan ulama-ulama, kiai-kiai yang bisa mendidik anak-anak kita. Bahkan kami ingin cerita ada seorang ulama besar. Siapapun yang pernah ngaji di pesantren pasti dengar namanya. Al-Imam Tajuddin Subki. Ayahnya ulama besar, Al-Imam Taqiyuddin Subki. Bahkan dikatakan sampai level mujtahid mutlak, saking hebatnya beliau. Levelingnya. Ternyata Imam Tajuddin Subki ini begitu hebatnya, itu tidak semuanya dididik oleh ayahandanya, tidak. Tapi tetap dititipkan kepada orang lain. Karena apa? Ini masalah. Orang tua itu jangankan tidak bisa mendidik pun kalau untuk mendidik anaknya terkadang susah. Contoh, seorang ulama kalau mendidik anaknya sendiri susah. Seorang kiai mendidik anaknya sendiri susah. Seorang ustadz susah. Seorang guru mendidik anaknya sendiri susah. Maka kadang kita butuh
bantuan para ahli di bidangnya, dalam hal ini adalah pendidikan, untuk mendidik anak-anak kita. Maka solusinya pondok pesantren adalah solusi terbaik untuk saat ini. Kalau di rumah kita sudah tidak kondusif, belum lagi ada gadget, belum lagi tontonan-tontonan program-program yang semakin menjauhkan daripada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya, minimal 2 langkah ini. Langkah pertama, pilihlah pasangan yang baik dan tepat. Langkah kedua, mulai pendidikan anak dari mereka masih kecil. Kalaupun tidak mampu, datangkan guru. Bahkan kata para ulama, seandainya harus membayar guru tersebut demi untuk mendidik anak, masih tetap untuk wajib kita lakukan. Baik, wallahu a'lam.